Hai musisi lovers, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Masa kecil adalah masa-masa paling indah bukan? Banyak memori yang ada di masa itu loh. Baik bersama teman, orang tua, saudara kandung, dan lain-lain. Hal yang paling tidak bisa kita lupa adalah lagu-lagu anak-anak pada masa itu. Bahkan sampai kita dewasa, lagu-lagu itu masih kita hafal kan? Tapi tahukah kamu siapa sosok di balik lagu-lagu itu? Pastinya tahu dong. Nah, di video kali ini Mimin ingin mengajak kamu sejenak bertamasya kembali di masa lalu. Berikut Mimin sudah merangkum pencipta lagu populer di era 80-an dan 90-an. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kamu subscribe, like, dan share ya. Dan juga jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentarnya. Dukung kami agar lebih semangat untuk buat video selanjutnya. Thank you. 1. Papa T-Bob. Anak era 90-an pasti nggak asing dengan beliau kan? Papa T-Bob adalah seorang legendaris untuk kamu yang lahir di era 80 dan 90-an. Nama aslinya adalah Bapak Erwanda Lucas. Nama Papa T-Bob adalah sebutan yang familiar di telinga kita. Sebenarnya T-Bob adalah nama putra beliau, makanya dipanggil Papa T-Bob. Beliau awalnya dikenal sebagai Wanda Chaplin dan menjuarai musik humor pada tahun 1979. Pada tahun 1989, Papa T-Bob menciptakan lagu anak-anak pertamanya yang berjudul Semut Kecil. Lalu menyusul lagu berikutnya, diantaranya berjudul Dudidam yang populer oleh Enno Lerian, Susan Punya Cita-Cita oleh Karya Enes, juga lagu Diobok-obok oleh Joshua, dan masih banyak lagi lagu lain yang populer pada masa itu. Sejak tahun 1989 sampai 1998, Papa T-Bob telah menciptakan 200 lagu anak. Papa T-Bob meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020. 2. Ate Mahmud. Hei, kamu pasti tahu kan dengan lirik lagu ini? Lagu ini diciptakan oleh maestro musik tanah air, yaitu Bapak Ate Mahmud. Beliau adalah sosok penting dalam dunia musik anak-anak. Beliau lahir di Palembang tanggal 3 Februari 1930. Banyak lagu karya beliau yang sudah menghiasi masa kecil kita. Salah satunya Bintang Kejora, Ambilkan Bulan, Cemara, Aku Anak Indonesia, Libur Telah Tiba, Amelia, Pelangi, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 6 Juli 2010, Bapak Ate Mahmud telah meninggal dunia. Meski raga sudah tiada, namun karya-karyanya akan selalu menghiasi kita. 3. Ibu Kasur. Siapa nih yang tidak kenal dengan sosok Ibu Kasur? Beliau merupakan wanita yang sangat dikenal luas, khususnya anak-anak di zamannya. Ibu Kasur bernama asli Ibu Sandiah. Beliau adalah seorang seniman dan tokoh pendidikan Indonesia. Selain menciptakan lagu anak, beliau kerap tampil di berbagai panggung, baik di televisi juga di radio. Beliau juga adalah pengelola 5 taman kanak-kanak pada masa itu. Ibu Kasur lahir di Batavia, Hindia Belanda pada tanggal 16 Januari 1926. Ibu Kasur adalah tamatan Mervyd Gebredt Lager Onderwijs atau disingkat dengan MULO. Kenapa disebut Ibu Kasur?
Ternyata nama itu lekat pada dirinya karena suaminya Bapak Surjono kerap dipanggil Pak Kasur. Ibu Kasur juga populer untuk kamu. Generasi 90-an pasti tak asing lagi dengan lagu-lagu ciptaan Ibu Kasur. Seperti Dua Mata Saya, Balonku, Potong Bebek Angsa, Kebunku, Bangun Tidur. Sudah ada sekitar 150 lagu karya Bu Kasur dan Pak Kasur. Beliau kini sudah tiada, meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2002. Namun karya-karya beliau tetap di hati kita semua. 4. Momo Agil. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Untuk anak era 80 dan 90-an pasti nggak asing lagi nih sama lagu itu. Karena lagu itu sangat populer pada zamannya. Ternyata sosok di balik lagu itu adalah Bapak Momo Agil, yang juga adalah personel dari grup Usman Bersaudara. Nama Bapak Momo Agil cukup terkenal di masa itu. Lagu-lagu hitsnya adalah Abang Tukang Bakso, Organik, Sahabat Karib, Main Band, Dedi, Belajar Nomor 1. Sekarang Bapak Momo Agil tetap berkarya di bidang lagu anak. Lagu karya-karyanya sekarang dinyanyikan oleh sang cucu bernama Andrew Momo Agil. Lagu-lagu lamanya dikemas ulang, ditambah lirik lagu nasihat orang tua. 5. Ibu Sud. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pasti tahu dong dengan lagu ini. Ya, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Ibu Sud bernama asli Ibu Sarija Niung. Beliau adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Lagu-lagu karya Ibu Sud sangat populer di kalangan anak-anak era 80 dan 90-an. Ibu Sud lahir di Sukabumi 26 Maret 1908. Ibu Sud adalah tokoh musik 3 zaman, yaitu Belanda, Jepang, dan zaman setelah kemerdekaan. Ia mempelajari seni musik dan seni budaya hingga ahli itu dari ayah angkatnya. Beliau tamatan sekolah di Hogger Quick School atau disingkat dengan HKS di Bandung. Setelah tamat, ia mengajar di Holland Inland School atau disingkat dengan HIS. Dari sinilah Ibu Sud mulai mengarang lagu. Lagu-lagu populer karya Ibu Sud diantaranya Tanah Airku, Berkibarlah Benderaku, Tik 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 Bunyi Hujan, Burung Kutilang, Kupu-kupu yang lucu, Naik-naik ke puncak gunung, dan lain-lain. Ibu Sud meninggal dunia pada tahun 1993 di Jakarta. Kini semua karyanya akan tetap hidup di hati kita semua. 6. Kak Seto. Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi, SPSI, MSI, Psikolog, atau lebih akrab dipanggil Kak Seto. Masih ingat gak dengan lagu Si Komo Lewat? Macet lagi jalanan macet, gara-gara si Komo lewat. Nah, itu adalah salah satu karya dari Kak Seto. Kak Seto lahirnya di Klaten pada tanggal 28 Agustus 1951. Ternyata dari kecil Kak Seto dikenal anak yang bandel dan gak pernah diam loh. Awal mula Kak Seto hijrah ke Jakarta itu lantaran kecewa. Ia tidak lulus di Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga
maupun Universitas Indonesia. Tidak berjodoh dengan Fakultas Kedokteran, kemudian ia mengambil Fakultas Psikologi atas saran dari Pak Kasur yang ia kenal sejak ia menjadi asisten di Taman Kanak-kanak. Kak Seto menyelesaikan kuliah dan menjadi sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1981. Sempat menjadi asisten Pak Kasur. Di sana ia banyak belajar tentang seputar anak-anak hingga dikenal sampai saat ini. Lagu-lagu karya Kak Seto diantaranya adalah Pesawat Telepon, Aku Tahu Waktu, Si Komo, Tidur Siang, Ikan-ikan yang Lucu, dan masih banyak lagi lagu-lagu lainnya. Sekarang Kak Seto masih aktif sebagai psikologi anak dan sahabat anak-anak. 7. Oslan Hussein. Kampuang nan Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liling. Siapa sih yang gak kenal lagu ini? Pasti tahu dong. Nah, siapa sangka ternyata lagu ini sudah ada sejak tahun 1950 loh. Ini adalah lagu asal Sumatera Barat yang diciptakan oleh Bapak Oslan Hussein. Lahir di Padang 8 April 1931. Bapak Oslan Hussein sendiri terkenal dengan mononim Oslan. Ia adalah seorang penyanyi dan aktor Indonesia pada era 1950-an. Beliau terkenal sebagai penyanyi daerah Sumatera Barat. Selain penyanyi, beliau juga pemain film. Di antaranya film yang diperani Hadiah 2 Juta, Kasih Tak Sampai, Operasi Hansip 13, dan lain-lain. Segudang lagu juga telah ia hasilkan, di antaranya Kampuang Nanjau di Mato, Stambul Caca, Liang Lolong, Sabar Menanti, Gadi Lambah, dan lain-lain. Beliau meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1972 di Jakarta. Nah, udah puas belum diajaki bernostalgia? Menurut kamu, lagu anak-anak mana nih yang paling kamu suka? Ketik di kolom komentarnya ya. Terima kasih.